Hai Sobat Kanaf Video. Selamat datang di channel Kanaf Video. Bagaimana kabar sobat sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini, kita akan kupas tuntas mengenai 5 tips pelunasan KPR sebagian atau angsuran ekstra. Jangan lupa ya sobat, untuk subscribe dan klik tanda loncengnya, agar channel ini bisa terus berkembang. Berikut adalah rangkuman 5 tips pelunasan KPR sebagian atau angsuran ekstra yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pertama, siapkanlah dana cadangan. Kedua, apakah alasan kita melakukan pelunasan KPR sebagian? Ketiga, berapa minimal pembayaran? Keempat, biaya penalti. Kelima, mekanisme angsuran ekstra. Jadi, pertama yang perlu kita siapkan adalah dana cadangan. Jangan sampai kita tidak mempunyai dana cadangan, dan uang kita habis untuk melunasi angsuran ekstra KPR. Dana cadangan ini, sebagai dana darurat, jadi hanya digunakan saat mendesak saja. Dalam ketidakpastian perekonomian saat sekarang, dana cadangan adalah aset terbesar, yang harus kita punya, dari seluruh instrumen finansial yang dapat diandalkan dengan segera. Pastikan juga, kita mudah untuk mengakses dana darurat tersebut. Semakin besar dana cadangan yang kita siapkan, akan semakin bagus. Tidak ada rumus pasti berapa besarannya. Tapi banyak pakar keuangan yang merekomendasikan besarannya, sejumlah uang pengeluaran kita selama 3 atau 6 bulan. Bahkan ada yang merekomendasikan, sebesar pengeluaran 12 bulan atau 1 tahun. Ini tentunya, disesuaikan saja dengan kemauan dan kemampuan kita. Setiap orang mempunyai prioritas, di mana dana cadangan tersebut ditempatkan. Yang lebih cepat aksesnya, tentu ditempatkan di uang tunai atau tabungan dan juga emas. Dana cadangan atau darurat ini digunakan untuk biaya hidup saat sebelum dapat kerja, jika terkena PHK, biaya pengobatan saat sakit, biaya akibat musibah, seperti banjir, kebakaran, serta kondisi darurat yang lainnya. Tips yang kedua adalah, mengapa kita perlu melakukan pelunasan KPR sebagian? Hal ini perlu kita tanyakan pada diri sendiri, agar tahu manfaat sesungguhnya. Karena kita punya dana lebih, dan ingin beban cicilan berkurang adalah salah satu alasannya. Jadi, dana ini kita alokasikan untuk mempercepat cicilan KPR kita. Alasan lainnya adalah ingin mengurangi jumlah cicilan KPR per bulannya. Sehingga beban hutang per bulan juga otomatis akan berkurang. Atau, bisa jadi ingin memperpendek waktu cicilan, sehingga tidak perlu menunggu lama sampai lunas. Yang pasti, umumnya adalah memaksimalkan dana yang ada. Tips yang ketiga adalah, berapa minimal pembayaran angsuran ekstra yang bisa dilakukan? Kita harus mencari tahu jawaban ini. Biasanya angsuran ekstra ini dibolehkan oleh bank, setelah angsuran berjalan 12 bulan. Untuk lebih pastinya bisa di-cross-check ke pihak bank terkait, sesuai akad awal. Jumlah minimal setoran, untuk pelunasan KPR sebagian ini biasanya sejumlah 5 kali angsuran. Jadi, kembali lagi kita harus lihat akad kredit dengan bank sebelumnya. Kalau di akad kredit, disebutkan bahwa minimal angsuran ekstra adalah 5 kali setoran. Maka, jika angsuran per bulan 5 juta, setoran minimalnya adalah 25 juta rupiah. Tips yang keempat adalah, cari tahu apakah ada biaya penalti. Akan ada syarat dan ketentuan dari bank, bila mana penalti dijatuhkan. Penalti KPR biasanya akan dikenakan nasabah bank jika ada 2 kondisi berikut. Yang biasanya merugikan pihak bank, tapi menguntungkan nasabah. Jika kita melakukan pelunasan penuh KPR atau melunasi KPR sebelum waktunya, maka nasabah akan terkena penalti dari pihak bank yang besarannya sesuai akad kredit. Jadi, usahakan untuk membaca lebih detail mengenai klausul penalti ini. Lalu, apakah jika kita melakukan pelunasan sebagian KPR, atau pembayaran ekstra KPR, akan mendapatkan penalti dari bank? Ataukah mendapatkan denda?
Inilah mengapa kita sebagai nasabah harus menanyakan hal ini saat akad kredit. Beberapa bank mempunyai peraturan yang berbeda. Jika pihak bank membolehkan adanya angsuran KPR sebagian, seharusnya tidak ada penalti bagi nasabah. Tips yang kelima adalah mekanisme angsuran ekstra. Pelunasan KPR sebagian atau angsuran ekstra tidak harus dilakukan di bank tempat akad kredit, tetapi bisa di kantor cabang lainnya. Untuk itu, kita harus konfirmasi dahulu ke kantor cabang bank tersebut. Apakah bisa melakukan transaksi pelunasan KPR sebagian atau tidak? Langkah selanjutnya adalah menyiapkan dokumen yang nanti akan dibawa ke bank. Berikut adalah dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan, yakni buku tabungan, kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, kartu debitur KPR, kartu ATM dan materai. Pastikan juga ada dana lebih untuk pembayaran angsuran ekstra yang tersimpan di tabungan. Jadi lihatlah lebih dahulu isi tabungan kita. Setelah dokumen terkumpul, kita dapat segera pergi ke kantor bank tersebut. Jika transaksi ingin cepat selesai, datanglah lebih awal ke kantor bank. Ambil tiket dan antri dengan tujuan bertemu dengan bagian loan service. Jelaskanlah ke bagian loan service tujuan kedatangan kita, bahwa kita akan melakukan pelunasan KPR sebagian atau angsuran ekstra. Karyawan loan service akan menjelaskan prosedur lebih rinci. Dan, akan ditunjukkan sisa dari pokok hutang, serta berapa nominal yang harus dibayar. Pihak loan service juga akan memberikan opsi atau pilihan manfaat dari pelunasan sebagian KPR atau angsuran ekstra ini. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, mengurangi masa kredit, atau sisa waktu pembayaran akan berkurang. Pilihan kedua, mengurangi besarnya cicilan tiap bulan. Silahkan serahkan semua persyaratan pelunasan KPR sebagian kepada petugas. Dan lengkapi dokumen jika memang perlu tambahan. Ketika sudah mendapatkan rincian dana yang harus disetor, lakukan pembayaran pada bagian teller dengan mengambil antrian terlebih dahulu. Petugas teller akan mendebit dana kita sesuai dokumen dari hitungan petugas loan service. Debit dana ini biasanya dilakukan lewat gesek kartu ATM. Ketika sudah selesai, bukti pembayaran kita serahkan ke pihak loan service. Mereka akan memberikan printout dan menjelaskan sisa pokok pinjaman kita. Demikianlah 5 tips pelunasan KPR sebagian atau angsuran ekstra. Semoga sobat semua dapat segera dibebaskan dari hutang secepatnya. Sampai bertemu lagi di bahasan selanjutnya. Silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya ya sobat.